Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, Mata Ketiga akan mengangkat tema tentang terungkapnya peradaban 10.000 tahun silam yang kini terkubur di dasar lautan yang dalam. Lautan adalah sumber kehidupan di bumi. Total air laut mencapai 1,35 miliar kilometer kubik yang mengendalikan iklim dan mengatur suhu, sehingga makhluk hidup dapat berkembang biak di bumi. Tetapi karena lautan yang terlalu besar dan dalam, sekitar 80% lautan belum dijelajahi manusia dan 90% dasar laut masih merupakan dunia yang belum diketahui, yang belum dipetakan dengan teknologi sonar modern. Menurut statistik, kedalaman rata-rata lautan dunia adalah 3.700 meter dan yang terdalam bisa mencapai 11.000 meter. Jadi di dunia bawah laut yang misterius, masih banyak hal yang tidak diketahui hingga detik ini. Dalam teori peradaban prasejarah, pernah ada negeri peradaban yang sangat maju di Samudra Atlantik. Orang-orang menyebutnya Atlantis. 10.000 tahun yang lalu, terjadi erosi gelombang laut dunia dan Atlantis akhirnya tenggelam ke lautan. Mengenai ada tidaknya Atlantis, komunitas ilmuwan pun memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat Atlantis yang legendaris itu terletak di Antartika. Hipotesis ini berasal dari peta kuno yang ditemukan pada abad ke-14. Peta kuno ini persis sama dengan garis besar benua Amerika, tetapi berbeda dengan Antartika. Namun setelah munculnya teknologi penginderaan jauh satelit, kembali ditemukan bahwa benua Antartika di bawah lapisan es memang sangat mirip dengan gambar peta tersebut. Menurut komunitas ilmiah, bahwa pada jutaan tahun silam, Antartika masih merupakan dunia yang penuh vitalitas, tetapi karena pergeseran kutub magnet mengakibatkan suhu turun drastis, hewan maupun tumbuh-tumbuhan mati silih berganti, dan Atlantis pun punah sejak itu. Dari hipotesis Antartika juga ditemukan beberapa bukti terkait, tetapi tidak dapat membuktikan pernah ada peradaban di Antartika. Jadi, orang-orang pada umumnya tetap mendukung teori banjir besar karena di lebih dari 100 wilayah di seluruh dunia tersiar kabar tentang bencana dahsyat berupa banjir besar. Pada 1950-an, era segitiga Bermuda telah menarik orang-orang untuk menjelajahi perairan yang tidak diketahui ini. Banyak penjelajah dunia menemukan situs bawah laut yang mirip dengan Atlantis. Pada tahun 2013, Institut Penelitian Atmosfer dan Laut Universitas Tokyo Jepang bekerja sama dengan Brazil menemukan piramida bawah laut yang sangat besar di antara Pulau Terceira dan Pulau Omega. Piramida-piramida ini terdiri dari tumpukan batu-batu dan jumlahnya ada 5. Ditilik dari struktur geologi bangunannya, piramida-piramida ini sepertinya tidak terbentuk secara alami. Di sekeliling piramida juga ditemukan jejak jalan. Temuan ini membuat orang bertanya-tanya, apakah ada peradaban yang lebih maju di bumi sebelum manusia menciptakan peradaban? Sejak orang-orang mulai mencermati situs di dasar laut ini, mereka menemukan lebih banyak bukti tentang peradaban di dasar laut. Di Laut Mediterania dekat Laut Israel, ada sebuah desa kuno yang tenggelam di bawah laut. Komunitas arkeolog menyebut desa ini sebagai desa kuno Atlityam yang eksis pada 7.000 tahun sebelum Masehi atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Desa ini merupakan zaman es terakhir umat manusia dan itu juga merupakan era ketika umat manusia memasuki zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Sejak ditemukannya situs ini pada tahun 1984, orang-orang akan melakukan penelitian dan eksplorasi lebih lanjut setiap tahunnya. Luas area lokasi yang ditemukan ini sekitar 40.000 meter persegi. Situs di dasar laut ini sudah memiliki pondasi peradaban. Rumah yang mereka tempati berupa rumah batu besar berikut halaman, perapian dan beberapa fasilitas untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Di antara lumbung penyimpanan makanan juga terdapat sejumlah kerangka hewan. Ini menunjukkan bahwa penduduk desa Atlityam tidak hanya mahir berburu hewan liar, tetapi juga memelihara beberapa hewan ternak. Makanan pokok mereka terutama gandum, barli sejenis serelia, dan plak sejenis tanaman pangan. Anehnya tidak ditemukan jejak penduduk desa di sana menyelamatkan diri.
Simpanan makanan dan peralatan untuk kehidupan sehari-hari masih tersimpan utuh di sana. Air laut sepenuhnya telah menutup jejak kehidupan mereka. Menurut arkeolog, bahwa setelah zaman es berakhir, permukaan laut masih terus naik. Desa kuno Atlit Yam terendam oleh banjir yang menerjang tiba-tiba dan seketika lenyap dalam sejarah. Desa kuno Atlit Yam ini merupakan situs dasar laut paling awal yang dapat diverifikasi oleh para arkeolog. Zaman es besar terakhir di bumi berawal dari Antartika dan secara bertahap menutupi dunia. Sekitar 8.000 hingga 10.000 tahun silam, dunia secara umum kembali menjadi hangat. Sejumlah besar glaster dan lapisan es mencair dan lenyap. Permukaan laut tiba-tiba naik, diikuti meletusnya erosi gelombang laut dunia, dan desa kuno Atlit Yam kemungkinan lenyap seperti ini. Lalu mungkinkah Atlantis yang legendaris itu juga lenyap dalam kejadian tersebut? Sebagai legenda paling terkenal dalam peradaban situs di dasar laut, para arkeolog selalu menaruh perhatian besar pada peradaban ini. Namun karena tidak ditemukan bukti yang substantif, maka sulit untuk menentukan keberadaannya. Begitu dipastikan keberadaannya, maka peradaban manusia akan ditulis ulang. Dengan kata lain, jika manusia menemukan Atlantis, itu berarti manusia tidak berevolusi dari kera. Manusia telah menciptakan peradaban yang lebih cemerlang sejak dahulu kala, hanya saja terus bersiklus. Namun hingga saat ini belum ada yang dapat memberikan kesimpulan penelitian yang akurat tentang bangunan dan piramida bawah laut yang misterius ini. Bagaimanapun ada beberapa situs bawah laut yang pernah ditemukan di seluruh dunia. Mungkin suatu saat nanti akan ada penjelasan yang rasional tentang rahasia piramida dan situs-situs peradaban bawah laut yang misterius itu. Hingga kini peradaban di dasar laut masih berupa sejarah, peradaban misterius yang selalu ditelusuri oleh dunia arkeologi. Nah pemirsa, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.